Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildayanti Idrus, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKD, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat yang berjudul kriptografi. Adapun pokok pembahasannya yaitu 1. Kriptografi. A. Dasar kriptografi. B. Mode operasi dalam blok cipher. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju kepada pembahasan yang pertama, yaitu kriptografi. Berkat perkembangan teknologi yang pesat, memungkinkan manusia dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi atau data secara jarak jauh, antar kota, antar wilayah, antar negara, bahkan antar benua. Bukan merupakan suatu kendala lagi. Dalam melakukan komunikasi dan pertukaran data, seiring dengan itu, tuntunan akan sekuritas atau keamanan terhadap kerahasiaan informasi yang saling dipertukarkan tersebut semakin meningkat. Begitu banyak pengguna seperti Departemen Pertahanan, suatu perusahaan, atau bahkan individu-individu yang ingin informasi yang disampaikannya tidak diketahui oleh orang lain atau kompetitornya atau negara lain. Oleh karena itu, dikembangkan cabang ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengamanan data yang dikenal dengan istilah kriptografi. Dalam kriptografi terdapat dua konsep utama, yakni enskripsi dan deskripsi. Pertama, enskripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Kedua, deskripsi. Deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yang itu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, algoritma simetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang sama. Kedua, algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang berbeda. Sedangkan berdasarkan besar data yang diolah dalam satu kali proses, maka algoritma kriptografi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, algoritma block cipher, informasi atau data yang dikirim dalam bentuk blok-blok besar, misal 64 bit, di mana blok-blok ini dioperasikan dengan fungsi enskripsi yang sama dan akan menghasilkan informasi rahasia dalam blok-blok yang berukuran sama. Kedua, algoritma stream cipher, informasi atau data dikirim dalam bentuk hendak dikirim dioperasikan dalam bentuk blok-blok yang lebih kecil, atau bisa disebut dengan byte atau bit. Biasanya satu karakter per satuan untuk proses menggunakan informasi enskripsi yang berubah setiap waktu. 2. Dasar kriptografi. Teori yang pertama yaitu teori kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara agar data atau pesan tetap aman saat dikirim dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Menurut Bruce Skinner dalam bukunya Applied Cryptography, kriptografi adalah ilmu pengetahuan dan seni menjaga message agar tetap aman.
Konsep kriptografi sendiri telah lama digunakan oleh manusia. Misalnya pada peradaban Mesir dan Romawi. Walau masih sangat sederhana, prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi ada 4. Yang pertama yaitu kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirim tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain, kecuali pihak pengirim dan pihak penerima, atau pihak-pihak yang memiliki izin. Kedua, data integrity atau keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi atau penghapusan, pengubahan atau penambahan data yang tidak sah oleh pihak lain. Ketiga, keautentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik autentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengirim data maupun autentifikasi keaslian data atau informasi. 4. Non-repudiation atau anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya, atau menyangkal bahwa pesan tersebut berasal dari dirinya. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kriptografi. Yang pertama yaitu plain text, adalah pesan yang hendak dikirim, berisi data asli. Kedua, ciphertext adalah pesan terenkripsi atau tersandi yang merupakan hasil enskripsi. 3. Enskripsi adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. 4. Deskripsi adalah kebalikan dari enskripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. 5. Kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enskripsi dan deskripsi. Algoritma simetris dan asimetris. Algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enskripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi, sehingga algoritma ini disebut sebagai single key algoritma. Kelebihan yang pertama yaitu kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetri. Karena kecepatannya cukup tinggi, maka dapat digunakan pada sistem real time. Kelemahan, untuk tiap pengirim pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. 2. Permasalahan dengan pengiriman kunci itu sendiri disebut dengan key distribution problem. Kedua yaitu algoritma asimetris, adalah suatu algoritma di mana kunci enskripsi dan deskripsi yang digunakan tidak sama. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci publik atau public key dan kunci privat atau private key. Kelebihan yang pertama yaitu masalah keamanan pada distributor kunci dapat lebih baik. Kedua, masalah manajemen kunci lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Kelemahan yang pertama yaitu kecepatan keamanan sama, kunci yang digunakan lebih panjang. Kedua, untuk tingkat keamanan yang sama, kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma asimetris. Jika kita melihat berdasarkan ukuran serta format data yang akan diproses, maka algoritma kriptografi dapat dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama yaitu block cipher. Algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu dalam beberapa byte. Jadi, dalam sekali proses enskripsi atau deskripsi, data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Kedua, stream cipher. Algoritma dalam operasi bekerja dalam suatu pesan berupa byte tunggal atau terkadang dalam suatu byte. Jadi format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enskripsi dan deskripsi. 3. Mode operasi dalam block cipher.
mode book atau ECB. Pada mode operasi ECB, sebuah blok input plain text dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext, sehingga setiap plain text yang sama akan menghasilkan ciphertext yang selalu sama pula. Kedua, cipher block chaining atau CBC. Pada mode operasi ini, hasil enskripsi dari blok sebelumnya mempengaruhi hasil enskripsi selanjutnya, atau enskripsi sebelumnya menjadi feedback pada enskripsi blok saat itu. Jadi, tiap blok ciphertext bergantung bukan hanya pada blok plain text-nya, tetapi bergantung pula pada blok-blok plain text sebelumnya, sehingga untuk plain text yang sama belum tentu menghasilkan ciphertext yang sama pula. Sifat dari mode operasi ECB yang pertama yaitu sederhana dan efisien, kedua memungkinkan implementasi paralel, ketiga tidak menyembunyikan pola plain text, empat dimungkinkan terjadi adanya active attack. Kedua, sifat dari mode operasi CBC yang pertama yaitu lebih aman dari active attack dibandingkan dengan mode operasi ECB. Kedua, error pada satu ciphertext dapat berakibat parah. Tiga, menutupi pola plain text. Empat, implementasi paralel belum diketahui. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.